Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di video kali ini kita ada pembahasan handphone rusak baru ya, yaitu Poco M3. Jadi kondisinya seperti ini, hanya restart di logo baterai. Ini posisi sudah saya charger dan kita cek untuk kita lihat ya untuk konsumsi arusnya. Maaf. Seperti ini ya. Nah, ini tadi restart di logo baterai, sekarang sudah mulai muncul Poco ya. Mungkin tadi restart itu karena baterainya terlalu habis ya. Nah, ini balik lagi nih, balik lagi ke logo baterai. Dan untuk konsumsi arusnya ketika nyala 1,6 ampere ya, 1,6 ampere. Masuk lagi logo Poco, mati. Jadi ketika mati konsumsi arusnya langsung drop 0,4 ya. Oke, seperti itu kondisi handphone Poco M3 nya. Oke, jadi kondisinya seperti itu ya, hanya restart di logo Poco. Dan ini handphone awalnya hidup normal ya, lalu setelah penggunaan baterainya habis, drop, lalu dicas dalam kondisi mati. Ketika baterainya penuh, pemilik coba nyalain, malah handphonenya hanya restart di logo Poco seperti ini. Jadi kronologi rusaknya seperti itu untuk Poco M3. Dan bilang pemilik ini juga handphonenya untuk sinyal datanya bermasalah ya, jadi ini hanya pemakaian wifi only. Oke, langsung kita cek aja, kita bongkar handphonenya ya, kira-kira kerusakannya apa ya. Saya bongkar dulu handphonenya. Ya, ini handphone sudah terbongkar ya, posisi handphone masih restart, nyala ya, tuh masih restart. Di kondisi mesin fisik awal kita lihat untuk di area sinyal sudah dibongkar ya untuk kalengnya ya. Sepertinya memang sudah pernah dilakukan perbaikan untuk di area sinyal, karena memang bilang yang punya handphone ini wifi only ya, dia tidak bisa pakai kartu gitu. Ini kita copot dulu untuk bagian baterai. Kita cek juga untuk mesin bagian bawahnya ya, kita pastikan apakah sudah pernah dilakukan perbaikan selain area sinyal. Aduh, susah. Oke, dan untuk di area bawah mesin sudah dilakukan perbaikan juga di area sini ya. Ini kalengnya sudah nggak ada ya, di area IC power supply atau IC APT, sering juga disebut IC kaleng ya, RS ini. Dan kita cek untuk keseluruhannya ya, karena ini handphone user, jadi jangan sampai ada kesalahan yang sebenarnya datang dari user karena kita nggak cek keseluruhan dan kita omongin di video, malah jadi kesalahan kita. Jadi video ini juga sebagai bentuk dokumentasi ke user ya, pemilik handphone,
bahwasanya handphonenya seperti ini gitu, jadi nggak ada kecurigaan antara kita berdua. Oke, jadi ini kondisinya untuk di area IC PMI ini ya, 632 juga sepertinya sudah pernah dilakukan perbaikan ya, pernah dilakukan rehot karena ada sisa flux terlihat di sini seperti minyak flux. Dan untuk di bagian IC-nya juga ya, jadi ini emang handphone kayaknya sudah pernah dilakukan perbaikan ya. Oke, selain itu aman ya, tidak ada kecurigaan lagi di mesin. Lanjut, bagaimana langkah kita untuk memperbaiki handphone Poco M3 yang kasusnya restart di logo baterai atau restart di logo Redmi ya, seperti tadi ya. Jadi untuk langkah awal, karena handphone ini sudah didiamkan cukup lama sama pemilik, jadi untuk awal kita pastikan dulu baterai dalam kondisi bagus atau dalam kondisi terisi ya, terisi daya. Caranya gunakan ampermeter, bisa digital, dan set di 20 volt DC. Kita cek positif, negatif ya. Ini saya nggak perlihatkan, kalian pasti sudah tahu ya untuk ngecek positif negatif pada baterai. Oke, bisa diperhatikan untuk daya pada baterai ada 3,6 volt, itu lumayan bagus ya untuk dayanya. Untuk daya lumayan bagus, tidak ada masalah. Lalu kenapa handphonenya restart? Jadi setelah kita cek baterai normal ya, baterai tidak ada masalah, lanjut kita ke permasalahan intinya. Kenapa handphonenya restart di logo baterai atau di logo Redmi? Jadi biasa handphone restart itu disebabkan oleh software yang bermasalah. Umumnya terjadi pada software, namun untuk di HP Poco M3 ini kerusakan restart logo atau restart di logo baterai itu sering terjadi di IC PMI 632 ini ya. PMI 632 ini kalau restart di logo Redmi, tapi kalau mati total biasanya terjadi di IC APT ini yang kecil ini, IC APT, IC powerful supply atau IC kaleng sering disebutnya. Jadi karena ini sudah pernah dilakukan perbaikan, entah ini hanya direhot atau diganti spare part atau diganti komponen, kita kan nggak tahu ya. Dan langkah awal saya akan coba rehot lagi ya untuk IC PMI nya. Kalau tidak ada perkembangan, baru kita coba ganti ya IC PMI nya. Oke, lanjut kita rehot. Ini video langsung aja ya, nggak kayak diedit, langsung langsung kita upload aja nanti, karena PC lagi bermasalah terus. Ini untuk kamera kita copot ya. Jadi BTW ini video pertama lagi ya di Mendadak Teknisi ya, dari sebelumnya nggak pernah upload, jadi ini video pertama di bulan puasa ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Lanjut kita coba rehot untuk IC PMI nya ya 632, karena kita nggak usah cek ya, karena ini emang penyakit lahir ya, penyakit bawaan lahir, dan biasanya emang di area situ yang bermasalah, area IC PMI atau IC APT ya. Ini saya panaskan blower dulu ya, saya stop videonya. Oke, jadi ini IC yang akan kita eksekusi rehot ya, PMI 632 ya, semoga terlihat jelas. Dan untuk IC APT nya ini nih, kita kasih lihat juga ya. Yang untuk IC APT nya ini juga sudah pernah dilakukan rehot atau diganti, saya juga nggak tahu ya untuk IC APT dan IC PMI nya. Intinya kita coba aja untuk
rehot kembali ya, atau kita sambil goyang sedikit untuk IC PMI nya. Jadi untuk POCO M3 emang sering terjadi kerusakan di area sini ya, untuk restart di area IC PMI. Dan untuk mati total dia biasanya IC PT nya atau IC power supply yang bermasalah. Jadi untuk handphone yang belum pernah diservis sama sekali, kalian bisa rehot atau lebih baik diganti ya. Ini pun kalau berhasil ya rehotnya, saya akan ganti IC nya ya, karena ini sudah pernah dilakukan perbaikan, takutnya tidak awet. Kita coba dulu, kita rehot lalu kita goyang. Oke, kita mulai eksekusinya. Maaf ya kalau nggak kelihatan ya, jadi rehotnya nggak usah lama-lama. Kita goyang dikit. Oke, cukup ya, nggak usah lama-lama untuk proses rehotnya, karena ini sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan, jadi kita rehotnya hanya sebentar aja. Ini kita tunggu untuk mesinnya adem dulu ya. Ya, ini setelah beberapa menit ya mesinnya sudah lumayan cukup adem ya. Setelah mesinnya adem baru kita bersihkan menggunakan thinner ya. Jadi jangan dalam kondisi panas ya untuk bersihkan mesin menggunakan thinner atau menggunakan apapun. Biasanya untuk teknisi pembersihan mesin itu menggunakan thinner atau isopropil alkohol ya. Isopropil itu alkohol yang 99%, atau bisa juga menggunakan minyak kayu putih. Di sini saya menggunakan thinner. Jadi untuk pembersihan mesin setelah pergantian komponen atau setelah melakukan rehot, jangan dalam kondisi panas ya. Jadi usahakan mesinnya tunggu adem dulu baru dibersihkan. Kenapa? Nggak tahu juga kenapanya. Tapi biasanya kalau saya teledor ya, lagi teledor ya, mau buru-buru, kondisi panas langsung saya bersihkan, itu malah masalahnya jadi ke yang lain. Nggak down gitu, nggak langsung down. Cuma untuk masalah spesifiknya saya kurang tahu juga ya. Mungkin untuk kalian yang tahu bisa komen. Oke, ini sudah adem. Ini kita bersihkan juga, langsung kita tes mesinnya ke perangkat. Kita matiin dulu biar baterainya nggak habis. Ini kita tes mesin ke perangkat. Posisi kamera kayak gini dulu aja ya. Karena ini mau langsung upload aja lah, nggak usah edit lah, karena PC lagi masalah ya. Semoga kelihatan ya, atau nanti kita pindahkan lagi kameranya ke atas. Ini kita pasang dulu. Lanjut kita lakukan pengecasan. Wah, nih langsung getar tuh. Kenapa tuh? Langsung kondisinya lah. Wah, apa dia restart karena ini ya?
karena tombol power ya, tombol power juga bisa sih power on off tuh, langsung auto on. Kita nggak cek ya tadi ya, main langsung eksekusi ini aja ya. Ntar jatuh dulu, kita renggangin dikit ya, jangan sampai nyentuh tombol powernya. Kita coba lakukan pengecasan. Pokok. Iya, perhatikan 2% baterainya. Kita coba nyalakan. Langsung aja kita shortkan di sini ya. Nah, kita cari dulu untuk posisi yang mana ya. Jadi untuk short menyalakan secara langsung ini harus dicoba satu-satu ya. Oke, Poco. Kita pastikan handphonenya masuk ke menu. Kalau ini masuk ke menu, kita coba presisikan untuk mesinnya ya, apakah dia masih restart. Kalau masih restart berarti permasalahannya bukan di IC ya. Ada di fleksibel ini, power on off. Yang kita tunggu logo MIUI. Nice shot. Oke, masuk ya menu, dayanya 2%. Ini biasa ya tuh, Poco jangan menutupi layar bagian atas. Panas, panas banget mesinnya. Oke, mantap, jiwa mempesona punyanya teknisi Deso itu. Ini kita coba rapatkan ya untuk mesinnya, apakah handphonenya restart ya. Kita coba. Kalau restart berarti ada masalah lain selain di IC PMI itu ya, PMI 632, yaitu permasalahannya ada di fleksibel power, volume up dan volume down. Oke, ini jadi Poco M3 nya setelah saya perbaiki ya untuk tombol powernya nih. Tombol power yang saya perbaiki yang ini, yang bagian power, yang untuk bagian volume atas dan bawahnya nggak saya ganti. Ini masih ada tinta hitam ya, itu menunjukkan bahwa belum ada pergantian untuk tombol ini dua ya. Yang saya ganti tombol ini. Oke, setelah diganti dan dirapikan, kita tes ya mesinnya, kita pasang. Jadi untuk proses penggantian itu nggak saya videokan ya, karena terlalu makan durasi, dan sudah banyak juga teknisi-teknisi lain yang membuat video itu ya, cara mencopot dan memasang tombol power yang ada di fleksibel. Jadi nggak saya videokan lagi ya.
nempel nyangkut ininya tombol apa namanya kabel antenanya. Oke, ini sudah saya rapatkan nih, saya tekan ya, tekan terus kita lakukan pengecasan. Apakah dia restart? Ini sengaja saya tekan ya untuk di bagian power ya, untuk membuktikan dia restart atau tidak. Oke, ini saya masih tekan, masih aman ya, nggak restart dia. Konsumsi arusnya juga normal 1,3 ampere. Kita coba tekan power, apakah berfungsi setelah kita ganti. Oke, getar, muncul logo Poco. Ini masih nempel ya, ini masih saya tekan nih, masih nempel. Apakah masuk logo MIUI? Ya, logo MIUI ya, masuk ya. Oke, itu menandakan untuk fleksibel powernya sudah tidak konslet lagi ya, sudah betul ya. Kita pastikan masuk ke dalam menu. Kita pastikan masuk ke dalam menu. Saya nih untuk Poco ya, jangan menutupi area earphone, itu sering terjadi ya. Jadi kalau posisi mesin masih telanjang, sering ada tulisan kayak gitu, tulisan kayak gini ya. Oke, intinya HP ini sudah menyala normal ya, sudah tidak restart lagi. Jadi sudah selesai kita perbaiki, tinggal dirapihin aja ya. Ini udah nggak restart, walaupun ini sudah saya tekan ya di bagian sini ya. Ini juga tombol powernya udah main ya, nggak rusak lagi. Oke, ini sudah normal dan kerusakannya ternyata ada di area fleksibel power dan volume up. Oke, kesimpulannya dari video kali ini ya, kalau kerja tuh teliti ya, jadi step by stepnya jangan sampai terlewat seperti saya ya. Jadi step by stepnya tadi kan saya awalnya saya cek untuk baterai, kondisi baterai, tegangan baterai dan lain-lain. Ternyata kelewat untuk fleksibel, saya nggak cek ya, saya nggak perhatikan untuk ini ya. Jadi saya langsung coba rehot di IC PMI 632 nya. Ternyata kerusakan berada di fleksibel ini, tapi nggak apa-apa. Kenapa saya langsung tertuju ke PMI 632? Karena untuk Poco M3 kasus restart di logo Redmi itu sering terjadi di lapangan kerusakannya itu ada pada IC PMI 632 ya, untuk Poco ya. Jadi untuk kasus Poco restart di logo Redmi itu sering terjadi di IC PMI nya, bukan software. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kerusakan pada software, jadi harus diperhatikan step by stepnya. Namun selama 1 tahun ini ya, untuk Poco M3 ya sempat viral. Selama 1 tahun kebelakangan emang kerusakan sering terjadi di IC PMI 632 itu ya, kalau restart logo Redmi. Oke, kalau mati total beda lagi dia. Kalau mati total untuk Poco M3 sering terjadi di IC APT atau IC power supply, dan sering disebut juga IC kaleng. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya nggak jago ya, saya hanya hobi. Dan video ini adalah satu bentuk dokumentasi saya terhadap pemilik handphone, dari juga sebagai bentuk dokumentasi sebagai introspeksi saya dalam belajar servis ya. Jadi bukan mengajari, tapi kalau memang kalian punya kerusakan handphone yang sama ya, merek yang sama, kerusakan yang sama, boleh diikuti caranya step by stepnya. Jangan sampai salah, dan kalau salah dan terjadi apa-apa pada handphonenya gitu, itu resiko ditanggung sendiri. Oke, segitu aja video kali dari saya. Like jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Jadi harus teliti ya, hampir kejebak kan. Untung belum ganti IC PMI nya, ternyata rusaknya di sini. Tinggal rapiin.